Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Males Mathematics Lesson. Oke, siapa yang hari ini males? Jangan males-malesan untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita belajar mengenai mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 11. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan trigonometri dasar. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Ada 3 bentuk persamaan trigonometri dasar atau persamaan dasar trigonometri. Di antaranya yang pertama sin X sama dengan sin A. Yang kedua cos X sama dengan cos A. Yang ketiga tan X sama dengan tan A. Nah, dari 3 bentuk persamaan tersebut, artinya nilai X akan sama dengan nilai A. Nah, jika terdapat fungsi Y-nya itu sama dengan sin X. Nah, ini dia memiliki periodenya itu 2pi atau 360 derajat. Artinya nilai sin itu akan berulang setiap 2pi atau 360 derajat. Terdapat 2 jenis rumus dalam persamaan trigonometri dasar. Di antaranya yang pertama dalam satuan derajat dan yang kedua dalam satuan radian. Yang pertama dalam satuan derajat, sin X sama dengan sin A, maka nilai X yang dapat kita peroleh dengan rumus X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurangi A lalu ditambah dengan K dikali 360 derajat. Yang kedua cos X sama dengan cos A, maka diperoleh nilai X nya itu sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang ketiga tan X sama dengan tan A, maka untuk memperoleh nilai X nya yaitu A ditambah K dikali 180 derajat. Nah, dengan K itu elemen dari bilangan bulat, jadi nilai K nya terserah mau dari berapa, boleh dari yang negatif hingga yang positif atau dari 0 sampai yang positif aja juga nggak masalah. Jadi nilai K nya itu kita terapkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan nilai yang akan diperolehnya. Selanjutnya dalam satuan radian, yang pertama sin X sama dengan sin A. Untuk dalam satuan radian itu mendapatkan nilai X nya menggunakan rumus A ditambah K dikali 2V, atau bisa juga X sama dengan Pi dikurangi A lalu ditambah dengan K dikali 2V. Lalu yang kedua cos X sama dengan cos A, maka untuk mencari nilai X nya itu A ditambah K dikali 2V atau X sama dengan negatif A ditambah K dikali 2V. Dan selanjutnya untuk nilai tan X sama dengan tan A, maka untuk mencari nilai X nya sama dengan A ditambah K dikali Pi. Nah, dengan syaratnya itu K nya itu elemen dari bilangan bulat, nilai Pi sama dengan 180
dan nilai 2pi sama dengan 360. Jadi dalam satuan derajat maupun dalam satuan radian rumus itu sama, hanya saja di sini dalam perbedaannya itu dalam satuan derajat dan radian. Oke, di sini udah saya sediakan 7 soal dari beberapa persamaan trigonometri yang berbeda jenis-jenisnya. Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama, sin X sama dengan sin 20 derajat dengan nilai X-nya itu antara 0 hingga 360 derajat. Artinya di sini batas himpunan penyelesaian yang diminta itu hanya dari rentang 0 hingga 360 derajat. Nah, di sini saya tulis ulang rumusnya. Kalau ada sin X sama dengan sin A, maka untuk mendapatkan nilai X-nya itu dengan dua cara. Yang pertama, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat, atau yang kedua X sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang perlu diingat, nilai K-nya itu boleh kalian ambil berapapun nilainya, asalkan termasuk ke dalam bilangan bulat. Artinya ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat 0, ada bilangan bulat yang negatif. Oke, untuk yang pertama kita misalkan untuk nilai K-nya itu negatif. Misalnya kita ambil yang pertama untuk K-nya itu sama dengan 1. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti gimana nilai X-nya? Nilai X-nya itu sama dengan A. A-nya itu kita lihat di sini. Di sini kan sin X sama dengan sin A. Berarti kalau lihat dalam soal, nilai A-nya itu adalah 20 derajat. Berarti di sini nilai A-nya kita ganti dengan 20 derajat. Nilai K-nya kita ganti dengan yang kita misalkan tadi. Boleh negatif, boleh positif ataupun 0. Misalnya di sini negatif 1 dulu ya. Berarti nilai A-nya di sini 20 derajat ditambah negatif 1 dikali dengan 360 derajat. Kita selesaikan dulu yang ini. Berarti untuk nilai X-nya itu 20 derajat negatif 1 dikali 360 derajat, berarti negatif 360 derajat. Maka hasilnya adalah negatif 340 derajat. Oke. Nah, di sini atau X sama dengan sekian, berarti kita coba juga yang ini. Nanti bisa juga nilai X-nya itu sama dengan atau ya. Nilai X-nya kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu 180 derajat dikurangi 20 derajat ditambah K-nya itu negatif 1 dikali 360 derajat sama dengan 180 dikurangi 20 yaitu 160 derajat. Di sini negatif 1 dikali 360 derajat, berarti negatif 360 derajat. Maka hasilnya 160 derajat dikurangi 360 derajat adalah negatif 200 derajat. Itu untuk nilai K-nya 1. Bagaimana dengan nilai K-nya 0? K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya itu 20 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan
20 derajat. Nah, kalau seperti ini berarti kan yang dikerjakan duluan yang perkalian, karena di sini ada penjumlahan, di sini ada perkalian. Kalikan dulu 0 dengan 360 derajat. Nah, berarti 0 dikali 360 derajat hasilnya 0. Berarti di sini 20 derajat ditambah 0 derajat, hasilnya 20 derajat. Atau pakai rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan, nah kalau karena ini dalam kurung berarti dikerjakan yang dalam kurungnya, lalu kerjakan yang perkaliannya, jadi dipisah. Ini hasilnya berapa baru dijumlahkan dengan hasil dari ini. Nah, 180 dikurangi 20 hasilnya 160. 0 dikali 360 hasilnya 0. Berarti di sini hasilnya 160 derajat dikurangi 0 derajat, hasilnya tetap 160 derajat. Oke, selanjutnya untuk K-nya itu sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan, nah berarti di sini 20 ditambah 1 dikali 360 hasilnya 360 derajat sama dengan 20 ditambah 360 derajat 380 derajat. Atau nilai X sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat ditambah K-nya diganti, di sini 1 dikali 360 derajat sama dengan ini, sama ya, 160 derajat ini ditambah ya, nanti ini ditambah 1 dikali 360 hasilnya 360 derajat, maka 160 derajat ditambah 360 derajat hasilnya 520 derajat. Nah, di sini soalnya itu mencari himpunan penyelesaian. Berarti mencari nilai X dengan syaratnya di sini. Syaratnya itu harus nilai X-nya dari 0 sampai 360 derajat atau rentang antara 0 sampai 360 derajat. Kalau kurang ataupun lebih dari itu berarti tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Berarti di sini
Untuk contoh soal nomor 2, di sini ada sin X sama dengan sin 2/7pi dengan rentang nilai X-nya itu antara 0 hingga 2pi. Rumus yang digunakan tentu saja menggunakan rumus dalam satuan radian ya. Untuk penyelesaiannya, di sini kita ambil nilai K-nya. Misalnya kita ambil nilai K-nya dari -1. Berarti untuk K sama dengan -1, maka nilai X-nya itu sama dengan sini nilai A-nya itu 2/7pi. Berarti nilai A di sini kita ganti dengan 2/7pi. Berarti di sini 2/7pi ditambah K yaitu -1 dikali 2pi. Berarti di sini -1 dikali 2pi -2pi. Berarti 2/7pi dikurangi 2pi berapa? Nah, di sini kita samakan dulu penyebutnya. Di sini 2/7 sedangkan di sini 2. Nah, 2-nya ini kita rubah ke dalam pecahan atau desimal. Otomatis yang penyebutnya sama-sama 7. Nah, berarti di sini sama dengan kita satukan ya, misalnya sama-sama per 7. Berarti yang di sini tetap 2/7pi dikurangi, dan di sini biar jadi 2, berapa sih dibagi 7? Hasilnya -2. Otomatis -14. Ini 14pi. Berarti nilainya 2pi dikurangi 14pi, hasilnya -12pi per 7. Ini untuk yang pertama. Atau untuk selanjutnya X sama dengan pi dikurangi 2/7pi ditambah -1 dikali 2pi. Nah, kita kerjakan yang ini ditambah dengan hasil ini. Kalau pi dikurangi 2/7pi, berarti nilai pi-nya kita rubah dulu menjadi pecahan. Nah, berapa dibagi dengan berapa yang hasilnya 1, tapi penyebutnya itu harus 7 juga supaya bisa dikerjakan. Ini kan pengurangan ya. Berarti yang penyebutnya 7 itu hasilnya 1 itu berapa? Berapa dibagi 7 hasilnya 1. Otomatis kan 7 dibagi 7. Berarti di sini 7/7pi dikurangi 2/7pi. Tuh. Jadi ini kita tidak merubah nilainya, hanya merubah bentuknya. Tadinya dia bilangan bulat menjadi bilangan pecahan gitu. Tapi nilainya sama aja. Nah, di sini 1pi, sedangkan di sini 7/7pi. Sedangkan kan 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. Jadi nilainya tetap tidak berubah. Selanjutnya -1 dikali 2pi, berarti -2. -2pi. Nah, setelah itu kita hitung. Di sini berarti 7/7 dikurangi 2/7. Berarti 7 dikurangi 2, 5/7pi. Nah, ini plus, di sini negatif, berarti plus kali min kan jadi negatif. Berarti dikurangi 2pi. Nah, di sini 2pi, kita rubah lagi 2pi-nya menjadi pecahan juga karena di sininya bentuknya pecahan. Nah, kalau tadi kan 7 dibagi 7 hasilnya 1pi ya. Sekarang yang hasilnya 2pi itu berapa dibagi 7? Di sini tetap ya 5/7pi. Berapa dibagi 7? Hasilnya 2. Otomatis 14 ya.
Nah, berarti di sini jadinya min 14 per 7pi itu sama aja kayak min 2pi. Berarti 5 per 7pi dikurangi 14 per 7pi itu hasilnya negatif 9 per 7pi. Tuh. Ini untuk K sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk K sama dengan 0, berarti nilai X-nya adalah 2 per 7pi ditambah 0 dikali 2pi itu sama dengan 2 per 7pi ditambah 0 kali 2, 0 ya, 0. Berarti hasilnya 2 per 7pi. Atau untuk X yang keduanya berarti pi dikurangi 2 per 7pi ditambah 0 dikali 2pi. Oke, pi dikurangi 2 per 7pi sama seperti tadi ya. Berarti kita rubah pi nya jadi 7 per 7. Berarti 7 per 7 dikurangi 2 per 7pi. Hasilnya 5 per 7pi. Kita langsung aja ya, karena sama perhitungannya. Ditambah 0 kali 2, 0. Berarti di sini hasilnya 5 per 7pi. Oke, sekarang untuk K-nya sama dengan 1. Maka nilai X-nya sama dengan 2 per 7pi ditambah 1 dikali 2pi sama dengan, berarti di sini 2 per 7pi ditambah 1 kali 2, 2pi sama dengan, nah ini rubah lagi kayak tadi. 2 itu berarti rubah jadi pecahan dengan penyebutnya 7 sama kayak gini ya. Berarti jadi 14 per 7pi. Berarti di sini 2 per 7pi ditambah 14 per 7pi. Hasilnya 16 per 7pi. Selanjutnya atau X sama dengan pi dikurangi 2 per 7pi ditambah 1 dikali 2pi sama dengan, ini sama 5 per 7pi ditambah 1 kali 2, 2pi. Tuh, sama dengan ini 5 per 7pi ditambah 14 per 7pi. Hasilnya 19 per 7pi. Oke, sampai sini. Nah, sampai sini ini sudah melebihi dari 2pi. Kenapa? 19 dibagi 7 aja itu kan udah 2, sekian. Sedangkan yang kita minta di soal itu di sini hanya sampai 2pi. Berarti ini udah melewati batas. Ada yang tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi sudah sampai sini, kita tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya dari sin X sama dengan sin 2 per 7pi dengan syaratnya itu X nya antara 0 sampai 2pi adalah, nah kita tentuin nih. Sekarang kan di sini antara 0 sampai 2pi ya tadi. Berarti yang nilainya negatif atau yang melebihi dari 2pi itu tidak termasuk. Kita cek satu-satu. Nah, di sini yang pertama kita dapat itu tadi negatif 12 per 7pi. Nah, di sini dia negatif, berarti dia tidak termasuk.
Selanjutnya ini juga negatif 9/7 pi, berarti dia juga tidak termasuk. Selanjutnya di sini 2/7 itu sekitar 0,2 pi lah, 0,2 sekian pi, berarti ini bisa termasuk karena masih di antara 0 sampai 2 pi, masih kurang dari 2 pi dan lebih dari 0, berarti ini termasuk. 5/7 pun ini masih termasuk. Sedangkan yang ini 16 dibagi 7 itu udah 2, sekian, berarti ini sudah melebihi dari 2 pi, berarti tidak termasuk. Bagaimana dengan ini? Ini pun sama, sudah melebihi dari 2 pi, karena 19 dibagi 7 itu udah 2, sekian gitu. Jadi ini juga tidak termasuk. Jadi yang termasuk hanya 2/7 dan 5/7, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2/7 pi dan 5/7 pi. Nah, soal selanjutnya ada cos X sama dengan cos 32 derajat. Nah, di sini rentangnya untuk himpunan penyelesaiannya yang termasuk dalam himpunan penyelesaiannya itu ialah antara nilai X-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Berarti yang di luar itu, yang kurang dari 0 maupun yang lebih dari 360 derajat itu tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, di sini udah saya tuliskan lagi rumusnya. Oke, kita mulai penyelesaiannya, dimulai dari K-nya itu -1. Untuk K -1 berarti kita masukkan lagi ke rumus ini. Berarti maka X itu sama dengan A-nya 32 derajat ditambah K-nya itu -1 dikali 360 derajat. Berarti hasilnya 32 derajat -1 dikali 360 derajat, berarti -360 derajat. Nah, berarti 32 dikurangi 360 derajat hasilnya berapa? 328 derajat. Negatif positif? Negatif. Nah, atau kita pakai rumus yang ini. Berarti X sama dengan negatif 32 derajat ditambah -1 dikali 360 derajat sama dengan negatif 32 derajat dikurangi 360 derajat. Karena ini negatif 1 dikali 360 derajat, hasilnya negatif 360 derajat. Berarti di sini negatif 32 derajat dikurangi 360 derajat berapa? Negatif. Karena ini sama-sama negatif berarti dijumlah ya, tapi hasilnya tetap negatif. Berarti di sini hasilnya 392 derajat. Ini untuk K-nya sama dengan 1. Gimana kalau untuk K-nya 0? Maka X sama dengan 32 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 32 derajat ditambah 0 kali 360 derajat 0. Jadi hasilnya tetap 32 derajat. Selanjutnya atau X sama dengan negatif 32 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan negatif 32 derajat ditambah ini 0 kali 360 derajat 0, berarti hasilnya negatif 32 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka
X sama dengan 32 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 32 derajat. Ini 1 kali 360, berarti ditambah 360 derajat. Hasilnya 392 derajat, atau X sama dengan 32 derajat ditambah 1, ini negatif ya, dikali 360 derajat sama dengan negatif 32 derajat ditambah ini 1 kali 360 tetap 360 derajat. Nah, negatif 32 derajat ditambah 360 derajat berapa? Berarti 328 derajat. Nah, sampai sini mungkin cukup ya, soalnya ini udah mepet banget ke 360 derajat, sedangkan yang kita butuhkan hanya batasnya antara 0 sampai 360 derajat. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan, maka himpunan penyelesaiannya dari cos X sama dengan cos 32 derajat dengan X nya itu antara 0 sampai 360 derajat adalah, nah kita lihat yang antara 0 sampai 360 derajat yang mana aja. Kalau yang kurang dari 0 atau nilainya negatif itu tidak termasuk, maupun yang lebih dari 360 pun dia tidak akan termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Berarti di sini ini karena ini negatif, berarti ini tidak termasuk. Ini negatif juga tidak termasuk. Ini termasuk ya. Ini negatif tidak termasuk. Nah, ini termasuk atau tidak? Tidak, karena dia lebih dari 360 derajat. Kalau ini termasuk karena masih kurang dari 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 32 derajat dan 328 derajat. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, di sini ada cos X ditambah 15 derajat sama dengan cos 30 derajat. Dengan syaratnya itu nilai X-nya antara 0 sampai 360 derajat. Oke, untuk rumus yang digunakan sama seperti yang nomor 3. Di sini ada rumusnya, berarti tetap kita gunakan yang ini. Hanya yang berbeda jenisnya nilai X-nya itu dia ada tambahan X ditambah 15 derajat. Nah, bagaimana penyelesaiannya untuk yang seperti ini? Oke, kita kerjakan penyelesaiannya. Nah, dimulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 berarti A-nya itu nilainya ini. A-nya itu yang di sini kan ya, berarti di sini A-nya 30 derajat. Sedangkan nilai X-nya itu kan yang di sini. Sedangkan di sini nilai X-nya itu X ditambah 15 derajat. Berarti ditulis di sininya X ditambah 15 derajat. Nah, sama dengan A-nya diganti dengan 30 derajat. Berarti 30 derajat ditambah K-nya 0 dikali 360 derajat. Nah, maka di sini untuk X sama dengan di sini 30 derajat. Ini 15-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Tadinya positif jadi negatif. Berarti di sini 30 derajat dikurangi 15 derajat. Nah, sedangkan di sini ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 ya. Nah, berarti nilai X-nya 30 dikurangi 15 derajat. Hasilnya 15 derajat. Atau X sama plus 15 derajat itu sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti di sini
nilai X-nya sama dengan negatif 30 derajat. 15-nya kita pindahkan, berarti jadi negatif 15 derajat ditambah 0 kali 360, berarti di sini 0. Berarti nilai X-nya negatif 30 derajat dikurangi 15 derajat, jadi negatif 45 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X ditambah 15 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, di sini berarti X sama dengan 30 derajat, ini pindah ruas ya, dikurangi 15 derajat. Nah, ditambah ini 1 kali 360 derajat tetap 360 derajat. Berarti hasilnya 30 dikurangi 15 derajat, 15 derajat ya, ditambah 360, berarti jadi 375 derajat. Atau X ditambah 15 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti nilai X-nya sama dengan negatif 30 derajat dikurangi 15 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya ini berarti negatif 45. Berarti di sini negatif 45 derajat ditambah 360 derajat. Berarti hasilnya 300 berapa yo? 315 derajat. Oke, sampai sini dikira cukup ya. Nah, kesimpulannya di sini kita lihat lagi. Kita telusuri yang mana yang termasuk dalam himpunan penyelesaian. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, kita dapat 15 dan negatif 45. 15 termasuk. Negatif 45, karena dia negatif berarti tidak termasuk. Terus untuk K sama dengan 1, ini melebihi 360 berarti tidak termasuk. Sedangkan ini masih termasuk ya. Berarti yang masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat dan 315 derajat. Soal selanjutnya nomor 5, tan X sama dengan tan 120 derajat dengan nilai X yang dimintanya itu dari 100 derajat sampai 300 derajat. Nah, dengan rumus yang saya tuliskan di sini. Nah, untuk K sama dengan negatif 1, nilai X-nya adalah, berarti di sini A ditambah K dikali 180 derajat. Untuk tan sangat simpel ya, jadi hanya rumus yang dipakai hanya 1. Nah, di sini berarti nilai X-nya, A-nya itu 120 derajat ditambah K-nya itu negatif 1 dikali 180 derajat. Berarti di sini 120 derajat negatif 1 dikali 180 derajat, berarti dikurangi 180 derajat. Hasilnya berapa? Negatif 60 derajat. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 120 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Berarti 120 derajat, 0 dikali 180 derajat ditambah 0. Hasilnya 120 derajat. Bagaimana untuk K-nya sama dengan 1? Maka nilai X-nya sama dengan 120 derajat ditambah K-nya itu 1 dikali 180 derajat. Maka 120 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, 180 derajat. Maka hasilnya 120 derajat ditambah 180 derajat, 300 derajat. Oke,
Selanjutnya di sini kan sudah dapat 300 ya. Sedangkan di sini dimintanya sampai 300 juga. Ini 300 ya. Nah, berarti ini cukup sampai di sini karena sudah terpenuhi yang kita minta. Di sininya nilai X-nya itu dari 100 sampai 300 derajat. Oke, berarti kita sudah bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi yang mana aja yang termasuk dalam himpunan penyelesaiannya? Di sini tadi kan dimintanya X-nya itu dari 100 sampai 300. Berarti yang kurang dari 100 dan yang lebih dari 300 itu tidak termasuk. Berarti negatif 60 tidak termasuk. 120 termasuk ya, karena dia ada di antara ini. Ini termasuk, 300 termasuk karena di sini ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya berarti 300-nya itu dia termasuk dalam himpunan penyelesaian. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada sama dengannya, 300-nya tidak termasuk. Berarti ini termasuk. Nah, di sini berarti himpunan penyelesaiannya itu 120 derajat dan 300 derajat. Oke, untuk soal selanjutnya di sini ada tan X sama dengan tan 2/3 pi. Dengan rentang yang dimintanya itu nilai X-nya dari 0 hingga 2 pi. Nah, rumus yang digunakan menggunakan rumus dalam satuan radian. Berarti yang dipakai itu tan X sama dengan tan A, maka X sama dengan A ditambah K dikali V. Nah, untuk K sama dengan negatif 1, berarti nilai X-nya adalah 2/3 pi sebagai A-nya, ditambah K-nya itu negatif 1 dikali pi. Berarti 2/3 pi di sini ditambah terus di sini negatif, berarti perkalian antara positif dan negatif, hasilnya negatif. 1 dikali pi, berarti di sini kita rubah lagi seperti tadi. Jadi dirubah menjadi pecahan. Sedangkan penyebutnya di sini 3, berarti harus disamakan penyebutnya. Berarti di sini tetap 2/3 pi dikurangi di sini penyebutnya 3 juga. Tapi berapa dibagi 3 hasilnya 1. Otomatis di sini isinya 3 ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi ini tidak merubah nilainya. Sekali lagi tidak merubah nilainya, hanya merubah bentuknya dari bentuk bilangan bulat menjadi pecahan. Nah, ini berarti sama dengan 2/3 dikurangi 3/3. Berarti ini bisa langsung dikurangi. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1/3 pi. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 berarti 2/3 pi ditambah 0 dikali pi. Berarti 2/3 pi ditambah 0 kali pi, 0. Berarti hasilnya adalah 2/3 pi. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1 berarti di sini 2/3 pi ditambah 1 dikali pi. Nah, berarti 2/3 pi ditambah, nah satunya ini seperti tadi dirubah menjadi pecahan, yaitu di sini karena ini sini penyebutnya 3 berarti jadi 3/3 pi. Tinggal dijumlahkan, 2 ditambah 3 5 ya. Ini penyebutnya udah sama, berarti jadi 5/3 pi. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 2 berarti di sini 2/3 pi ditambah 2 dikali pi. Nah, berarti di sini 2/3 pi seperti tadi. Di sini 2-nya kita rubah. 2 kali pi kan 2 pi ya. Nah, 2 pi-nya kita rubah agar bisa dijumlahkan dengan 2/3 pi. Berarti kalau dirubah penyebutnya 3, berapa yang dibagi 3? Hasilnya 2. Berarti kan 6 ya. Di sini 6/3 pi. Berarti dijumlahkan 2 ditambah 6, 8/3 pi. Selanjutnya nah, setelah itu kita
tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, di sini tadi syaratnya itu harus X-nya antara 0 sampai 2pi. Berarti tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari pi. Kurang dari 0 berarti kan hasilnya negatif ya. Berarti yang negatif kita coret. Berarti ini tidak termasuk. Sedangkan ini termasuk tidak? Ini masih termasuk ya, karena 2/3 pi itu 0, sekian. Berarti masih ada di antara 0 dan 2. 5/3 pi termasuk tidak? Termasuk juga, karena 5/3 itu masih 1, sekian ya. Berarti ini termasuk. Sedangkan ini 8/3 pi. 8/3 pi itu 8/3 aja udah 2 sekian. Berarti ini melebihi dari 2 pi. Berarti ini tidak termasuk. Berarti yang termasuk hanya 2/3 pi dan 5/3 pi. Nah, selanjutnya kita pada nomor 7 di sini ada tan 2x ditambah 1/4 pi sama dengan tan setengah pi. Dengan rentang yang diperlukan itu antara 0 sampai 2 pi. Kita gunakan rumus yang sebelumnya ya. Berarti pakai yang satuannya radian, yang ini. Nah, untuk nomor 7 kita mulai K-nya dari negatif 1. Nah, jika K-nya itu dari negatif 1, berarti untuk nilai X-nya, karena di sini tan 2x ditambah 1/4 pi, berarti X-nya itu yang ini semuanya. Berarti di sini 2x ditambah 1/4 pi sama dengan nilai A-nya itu ini 1/2 pi. Selanjutnya di sini A ditambah K dikali pi. Berarti A ditambah K-nya itu negatif 1 dikali pi. Nah, maka di sini kita pindahkan yang ini nih. Negatif 1/4 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti jadinya di sini sisanya 2x. 2x sama dengan 1/2 pi ditambah negatif 1. Ini dulu aja deh yang dipindahin ya. Tadinya positif jadi negatif. Berarti di sini negatif 1/4 pi. Nah, di sini dikali negatif 1 dikali pi. Berarti dikurangi negatif pi. Nah, sudah seperti ini, kalian samakan penyebutnya, karena di sini 2, di sini 4. Berarti kita ambil yang terkecil, berarti 4. Berarti penyebutnya kita rubah jadi per 4 dikurangi ini 1/4 pi dikurangi ini per 4 pi juga. Nah, kalau ini kita samakan penyebutnya jadi 4, berarti jadi 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Berarti di sini 2/4 itu senilai dengan 1/2. Selanjutnya di sini 1 pi seperti tadi. Berarti kalau misalnya di sini 1, berapa sih dibagi 4 yang hasilnya 1? Otomatis 4 ya. Berarti 4/4 pi. Tuh. Selanjutnya berarti di sini masih 2x, di sini 2x. Nah, ini udah sama penyebutnya, berarti tinggal kita kurangi semuanya. 2 dikurangi 1 2 dikurangi 1 1 dikurangi 4 berarti negatif 3/4 pi. Nah, karena di sini 2x yang kita butuhkan itu x, berarti kita kali silang aja 2 dengan 4, kan bersilangannya gini ya. Nah, berarti di sini jadi negatif 3/8 pi. Tuh. Selanjutnya untuk K sama dengan 0, berarti di sini 2x ditambah 1/4 pi sama dengan 1/2 pi ditambah K-nya 0. Berarti 0 dikali pi. Nah, di sini berarti 2x sama dengan ini pindah ruas. Berarti 1/2 pi tadinya positif, kalau pindah ruas jadi negatif, berarti dikurangi 1/4 pi. Nah, di sini ditambah 0 dikali pi, 0. Berarti di sini 2x sama dengan 1/2 tadi dirubah jadi pecahannya per 4,
jadinya 2/4. Berarti di sini jadi 2/4 pi dikurangi 1/4 pi ditambah 0 kan tetap ya. Berarti di sini 2x sama dengan 2 dikurangi 1, 1/4 pi. Berarti nilai x nya sama dengan ini, kita kalikan silang ke sini. Berarti 2 kali 4 8. Berarti jadi 1/8 pi. Nah, untuk k sama dengan 1 berarti 2x ditambah 1/4 pi sama dengan 1/2 pi ditambah 1 dikali pi. Berarti di sini 2x sama dengan 1/2 pi, ini pindah ruaskan jadi negatif 1/4 ditambah 1 pi. Berarti di sini 2x sama dengan ini pi ya. Nah, ini rubah lagi kayak tadi jadi 2/4 pi dikurangi 1/4 pi. Nilai pi di sini berarti kita rubah lagi kayak tadi di awal. Berarti di sini 1 pi itu sama aja kayak 4/4. Berarti di sini kita rubah jadi ditambah 4/4 pi. Tuh, berarti ini udah sama penyebutnya. Kita jumlahkan semuanya. 2 dikurangi 1, 1 ditambah 4 jadi 5. Jadi 5/4 pi. Ini 2x. Berarti nilai x nya sama dengan ini, kita kali silang ke sini. Jadi 5/8 pi. Tuh. Oke. Selanjutnya untuk k sama dengan 2, 2x ditambah 1/4 pi sama dengan 1/2 pi ditambah 2 dikali pi. Berarti di sini 2x sama dengan 1/2 pi dikurangi 1/4 pi ditambah 2 pi ya. Berarti 2x sama dengan ini dirubah lagi 2/4. Berarti 2/4 pi dikurangi 1/4 pi. Nah, ini ditambah ini per 4 pi juga. Nah, berapa dibagi 4 hasilnya 2. Berarti 8 ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Oke, berarti 2x. Ini udah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan yang ini. 2 dikurangi 1, 1 ditambah 8 jadi 9/4 pi. Sedangkan untuk nilai x nya adalah ini dikali silang jadi 9/8 pi. Oke, nah udah sampai sini kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Tadi di sini nilai x nya itu antara 0 sampai pi ya. Ini kita ralat 0 sampai pi, berarti yang kurang dari 0 ataupun lebih dari pi atau lebih dari 1 pi itu tidak termasuk. Berarti di sini karena di sini negatif berarti dia tidak termasuk. Di sini 1/8 dia termasuk. Terus 5/8 ini masih termasuk ya. 0, sekian. Nah, di sini 9/8. 9/8 termasuk enggak? 9 dibagi 8 itu udah 1, sekian, berarti sudah lebih. Berarti ini tidak termasuk. Berarti yang termasuk adalah 1/8 pi dan 5/8 pi.